Shalom, selamat pagi. Selamat siang juga untuk di bagian Indonesia Timur dan Indonesia Tengah ya. Apa kabar semuanya? Semoga semua Puji baik-baik ya. Tuhan, Miss. Baik. Puji Baik. Tuhan. Boleh buka kamera yang nggak berhalangan ya, supaya bisa terlihat. Oke, terima kasih. Baik, hari ini harusnya yang MC adalah Kami Miracle, tapi Miracle tidak join, jadi Miss gantikan. Dan uh, kita akan mulaikan saja weekly online worship kita. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita akan nyanyikan lagu buka kita, lagu Sion edisi lengkap nomor 402, Ingatlah, ingat selalu nama Yesus. ingat selalu nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama Yesus berkuasa, beri hiburan dan berkat. Indahlah, mulia, Yesus juru selamatmu. Indahlah, mulia, Yesus juru selamatmu. Ingat selalu nama Yesus di saat pencobaan. Nama Yesus jadi perisai yang memberi perlindungan. Indahlah, mulia, Yesus juru selamatmu. Indahlah, mulia, Yesus juru selamatmu. Nama Yesus amat indah, menyenangkan hatiku. Kasih-Nya menyambut kita, selalu puji namanya. Indahlah, mulia, Yesus juru selamatmu. Indahlah, mulia, Yesus juru selamatmu. Mari dan sembahlah Yesus, muliakan namanya. Raja atas segala raja, sampai selama-lamanya. Indahlah, mulia, Yesus juru selamatmu. Indahlah, mulia, Yesus juru selamatmu. Dan untuk doa buka, harusnya Jason, tapi karena Jason Kawengian tidak hadir, apa boleh ada yang
gantikan? Siapa yang boleh Pak volunteer untuk gantikan? Miss tunjuk aja ya. Miss boleh minta tolong Aku. oh, Yisai. Yisai nanti ada lagu pujian ya. Boleh yang uh, minggu lalu tidak sempat. Boleh Daniela? Oke. Mari kita berdoa. Dear Jesus, thank you for today. Thank you for all the blessings that you give us. Thank you for today. Please help us to do what is right. Now I want to start our class. Worship, please help. In your name I pray. Amen. Amin. Thank you, Daniela. Oke, terima kasih. Dan saat ini kita akan dengarkan 2 lagu pujian dari Caleb dan dari Yisai. Dua-duanya dalam bentuk video. Mohon izin sebentar, Miss coba putarkan ya. Sebentar ya. Sorry. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I'm seeing. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. It's like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. It's like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Dan lagu pujian yang kedua oleh Yisai Maromon akan diputarkan juga dalam bentuk video. Bentar ya. Yisai dengan adik ya. Lagunya sudah dikirim tadi. Sudah ada. Ya. Yisai dan Yismail. Oke, sebentar saya share screen dulu. Down in my heart,
Terima kasih untuk Caleb, juga Yisai dan Ismail yang sudah menyiapkan lagu pujian dengan baik. Tadi lagu yang Yisai nyanyikan, yang keduanya itu bahasa apa? Bahasa Jepang. Korea, Korea. Bahasa Korea. Oh, bahasa Korea. Oke, terima kasih ya. Ya, Miss baru dengar versi Koreanya. Puji Tuhan untuk dua lagu yang sudah dibawakan. Kita akan berdoa. Um, Oke, tadi masih sedikit, tapi ini sudah banyak. Jadi kita bisa berdoa di breakout room. Tapi Miss butuh bantuan dari kakak-kakak yang lain untuk bantu Miss. Apa boleh? Teresa, Samaim, Kakak Gena, Ada itu joy. boleh bantu Miss untuk di breakout room nanti? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Oke, Ada baik. itu joy. Baik. Sebelum itu kita akan berdoa dulu bersama-sama. Minggu lalu ada yang berulang tahun, Mama dari Yisai berulang tahun, dan kita akan doakan terlebih dahulu bersama-sama. Setelah itu kita akan ke breakout room. Oke, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Sampai saat ini kami merasakan Tuhan melindungi dan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur, mau mendoakan Mama dari Yisa yang Tuhan sudah berkati dengan usia yang ditambahkan setahun lagi di minggu yang telah lewat. Bapak berkati dalam tanggung jawabnya dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan maupun pelayanan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memberkati apapun yang mereka perlukan. Dan Tuhan tolong diberikan hikmat untuk melakukan segala tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Kami juga berdoa biarlah damai, sukacita, dan berkat-berkat yang dirindukan dapat selalu menjadi bagian Mama dari Yustai. Bapak, kami juga mendoakan jika mungkin ada anak-anak ataupun orang tua murid yang berulang tahun, Tuhan akan berkati mereka juga, dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami, tetaplah bersama dengan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, sekarang kita akan ke breakout room. Di room 1 akan ada Gena, di room 2 akan ada Samaim, dan di room 3 akan ada Teresa. Oh, sorry, Teresa sudah hilang? Oke, kalau begitu Miss akan bantu untuk di room 3. Oke, selamat berdoa, Tuhan berkati. Kitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Baik, puji Tuhan, kita semua sudah bisa berdoa masing-masing di kelompoknya, dan kita akan lanjutkan dengan lagu tema, dan setelah lagu tema kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kakak Gena Takaria, yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, pasal yang ke-24, dengan judul, Bukankah Ia Ini Anak Tukang Kayu? Kita akan nyanyikan lagu tema kita bersama-sama.
Kepada Gina, please silakan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan pagi kita hari ini, em, bukankah ini anak tukang kayu itu? Dari Kerinduan Segala Zaman pasal 24. Di seberang hari pekerjaan Kristus yang cemerlang di Galilea, muncullah suatu bayangan yang gelap. Orang Nazaret menolak dia. Bukankah ia anak Yusuf? Kata mereka itu. Saat Yesus sedang berpelayanan di Galilea, Yesus mengikuti kebaktian di sana. Dia mendengarkan diskusi yang dibawa oleh satu nabi yang berbicara tentang seorang yang akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, saat mereka melihat Yesus, mereka menyuruh Yesus untuk pergi ke depan dan untuk berbicara kepada semua orang-orang yang ada di situ untuk membawai firman. Yesus berdiri dan membaca dari Alkitab Lukas 16 ayat 17. Bacaan kitab suci yang telah dibacakannya adalah tulisan yang menunjukkan pada Mesias itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan dibilang di sini bahwa saat habis Yesus membaca ayat-ayat ini, mata semua orang yang ada di dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Yesus berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai seorang penafsir nubuatan yang hidup mengenai dirinya sendiri. Dengan menjelaskan perkataan-perkataan yang telah dibacakannya, ia berbicara mengenai Mesias sebagai seorang yang melepaskan orang yang tertindas, membebaskan orang yang tertawan, menghibur orang yang susah hatinya, memulihkan orang yang batu, menyatakan kepada dunia terang kebenaran. Mereka semua habis ini bertanya-tanya, Yesus, Ia yang telah menyatakan bagi dirinya kemuliaan Mesias adalah anak seorang tukang kayu. Mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah seorang yang telah dijanjikan itu. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga. Di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.
Lalu habis ini Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengatai hamba-hamba yang telah dipilih Allah untuk suatu pekerjaan yang istimewa tidak diizinkan bekerja bagi orang yang berhati keras dan tidak percaya. Tetapi mereka yang mempunyai hati untuk merasa dan iman untuk percaya, yang menyetujui akan bukti kuasanya melalui nabi-nabi. Derajat kita di hadapan Allah bergantung bukannya atas banyaknya terang yang telah kita terima, tetapi atas penggunaan dari apa yang kita miliki. Maka dengan hal ini, walaupun orang kafir memilih yang benar, seberapa jauh mereka dapat membedakannya, berada dalam suatu keadaan yang lebih diperkenankan daripada mereka yang telah memiliki terang yang besar dan mengaku melayani Allah, tetapi tidak mempedulikan terang itu, dan kehidupan mereka setiap hari berlawan dengan pengakuan mereka. Perkataan Yesus kepada para pendengarnya dalam rumah sembahyang menemplak akar dari sikap membenarkan diri mereka. Menekankan kepada mereka kebenaran yang pahit bahwa mereka telah terpisah jauh dari Allah dan menghilangkan pengakuan mereka sebagai umatnya. Tiap-tiap perkataan adalah sebagai sembilu yang menyayat pada saat keadaan mereka yang sebenarnya dibentangkan di hadapan mereka itu. Mereka melecehkan kepercayaan yang pada mulanya telah diilhamkan oleh Yesus kepada mereka itu. Mereka tidak mengaku bahwa ia yang telah lahir dari kemiskinan dan kehinaan itu adalah lain daripada orang yang biasa. Roh ketidakpercayaan mereka menimbul permusuhan. Orang-orang kafir tidak menyukai apa yang Yesus perkatakan kepada mereka. Orang-orang ini telah menyombongkan diri mereka karena memelihara Taurat. Tetapi kini kesombongan mereka diserang sehingga mereka hampir mengadakan pembunuhan. Rombongan bubar dan mereka pun menangkap Yesus, mendorong dia keluar dari dalam rumah ibadah dan keluar dari dalam kota. Rupanya semua mengingin kebinasaannya. Mereka menarik Yesus hingga ke tepi jurang dengan maksud untuk menolak dia jatuh. Teriakan kekuatan kutukan memenuhi angkasa. Ada yang melempar batu pada Yesus ketika dengan tiba-tiba ia menghilang dari pemandangan mereka itu. Yesus menghilang bersama malaikat-malaikatnya karena malaikat-malaikatnya selalu melindunginya dari apapun yang bisa terjadi kepadanya. Yesus di dalam rumah sembahyang membaca suratan nubuatan. Ia berhenti sejenak untuk penjelasan terakhir mengenai pekerjaan Mesias. Setelah membaca perkataan itu,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, ia lewatkan bagian kalimat hari pembalasan Allah kita. Yesaya 61 ayat 2. Ucapan yang terakhir ini dengan senang hati diterima oleh para pendengarnya, dan mereka rindu akan digenapi. Mereka mengumumkan hukuman terhadap orang kafir dengan tidak menyadari bahwa kesalahan mereka sendiri lebih besar dari kesalahan orang lain. Mereka sendiri sebenarnya sangat memerlukan rahmat yang mereka ingkari pada orang kafir. Sejak ia ditolak di sana, kemasyhuran pengajaran dan mujizatnya terbesar di seluruh negeri itu. Tidak dapat disangkal lagi bahwa ia mempunyai kuasa yang melebihi kuasa manusia. Orang Nazaret mengetahui bahwa ia berjalan keliling berbuat baik dan menyembuhkan sekalian orang yang ditindas oleh setan. Di seluruh negeri tidak kedengaran lagi keluhan penyakit karena ia telah melalui rumah mereka, menyembuhkan segala penyakit. Rahmat dinyatakan dalam tiap-tiap tindakan hidupnya yang membuktikan pengurapan ilahi. Orang Nazaret tergerak oleh roh nabi. Tetapi kini mereka tidak mau mengakui bahwa orang ini yang telah dibesarkan di antara mereka adalah lain atau lebih besar daripada mereka itu sendiri. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Kristus yang datang daripada Allah. Karena ketidakpercayaan mereka, Juru Selamat tidak dapat mengadakan banyak mujizat di antara mereka. Hanya beberapa hati yang dibuka untuk menerima berkat-Nya, dan dengan terpaksa ia meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. Sekali roh tidak percaya digemari, roh itu mengendalikan orang-orang Nazaret. Roh itu pun telah mengendalikan anggota Sanhedrin dan seluruh bangsanya, dengan imam-imam dan orang banyak. Oh, alangkah rindunya Kristus untuk membuka pada orang Israel harta kebenaran yang indah itu. Tetapi karena kebutaan kerohanian mereka yang semacam itu, sehingga mustahil bagi Dia untuk menyatakan pada mereka itu kebenaran yang berhubungan dengan kerajaannya. Mereka bergantung kepada kepercayaan dan upacara-upacara mereka yang tidak ada gunanya. Dikala kebenaran surga menanti penerimaan mereka, mereka menghabiskan uang mereka hanya untuk sampah sekam duniawi. Di saat roti hidup dapat mereka peroleh. Mengapakah mereka tidak pergi kepada firman Allah dan menyelidiki dengan rajin untuk mengetahui kalau mereka berada dalam kesalahan? Kebenaran tidak populer pada zaman Kristus. Begitu pula pada zaman kita ini. Tidak populer sejak setan pertama-tama memberikan pada manusia tipuan oleh mengemukakan dongeng yang membawa pada kesombongan diri. Ia adalah perwujudan kesucian, sedangkan mereka tidak suci. Ia tinggal di antara manusia sebagai suatu teladan kesucian yang tidak bercacat. Kehidupannya yang
tidak bernoda itu memancarkan terang pada hati mereka itu. Kesungguh-sungguhan hatinya menyatakan ketidaksungguhan mereka. Hal ini hanyalah membuka kedok kesucian dan berpura-pura dan menyatakan kejahatan mereka kepada mereka sampai ke akar-akarnya. Terang inilah yang tidak diterima. Jadi kesimpulan untuk renungan kita hari ini adalah kita sebagai umat Tuhan harus memiliki iman dan kepercayaan seperti Yesus, walaupun dia sudah hampir dibunuh oleh orang-orang di Galilea, tetapi dia akan selalu pergi keluar dan memberitakan Injil Tuhan. Dan walaupun juga kita dibenci orang-orang atau ada orang-orang mau berniat berbuat jahat pada kita, Tuhan akan selalu memberikan malaikatnya untuk bersama kita. Terima Amin. kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Gena yang sudah sharing dengan kita pada hari ini. Jadi karena Yesus besar di tengah-tengah orang Nazaret, ketika Yesus membaca dari Alkitab, dari kitab Yesaya tentang nubuatan Mesias, mereka menolak untuk percaya. Karena mereka, walaupun sebenarnya mereka bisa lihat bagaimana kehidupan Yesus, tapi mereka memilih untuk mengandalkan pertimbangan mereka, bukan mengizinkan Tuhan membuka hati mereka untuk melihat bahwa memang benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Jadi tadi satu hal yang Miss ingat dari yang Gena bagikan adalah Tuhan bilang kita tidak bisa menghakimi orang ya, belum tentu kita lebih baik dari orang, karena kepada kita diperhitungkan bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa banyak yang kita lakukan dari yang kita tahu. Jadi kalau kita tahu banyak tapi kita buat sedikit, maka orang yang tahu sedikit dan dia buat itu akan lebih baik dari kita. Ya, jadi Tuhan mau untuk kita apa yang kita tahu, kebenaran yang kita sudah tahu, kita lakukan dengan setia. Dan walaupun tadi kesimpulan dari Kakak Gena, walaupun mungkin kita akan ditolak, dibenci, tetap setia melakukan apa yang benar. Baik, kita akan tutup weekly online worship kita. Kita akan nyanyikan bersama lagu tutup kita, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Dan setelah ini langsung ditutup dengan doa oleh Gena. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti
Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Doa tutup oleh Geina. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for giving us this very wonderful day. Now we would like to do the rest of our activities today. Please help us so we can do it properly. Give us your health, strength, and breath of life. Give us your knowledge and your wisdom from heaven, so nothing wrong will happen to us. Keep us away from any harms, dangers, or even death. Bless our families wherever they are, and help us to get through today, Lord. Thank you so much for everything you've done for us, Lord. In Christ's name I pray, amen. Oke, terima kasih untuk Geina. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah ambil bagian. Lagu pujian dari Yesai, tadi Daniela sudah bantu doa buka, dan juga dari Caleb. Tuhan berkati untuk pelayanannya hari ini. Dan kita akan foto bersama, boleh dibuka kameranya yang belum sempat buka. Dan sementara yang lain buka kamera, Miss akan bacakan yang akan ambil bagian hari Senin depan. Yang akan melayani Senin depan tanggal 3 Februari ya. 3 Februari MC oleh Mikana Situmorang, doa buka oleh LJ, kemudian lagu pujian oleh Joseph. Joseph hadir? Tadi ada ya. Lagu pujian oleh Joseph dan Oktavania. Oktavania juga ada ya. Oke. Jadi lagu pujian nanti boleh dipersiapkan Joseph dan Oktavania. Oke. Itulah yang akan ambil bagian di Senin depan ya. MC oleh Mikana, tapi Mikana ada ya? Oke. Si Mikana siap ya untuk MC? Bisa. Oke, puji Tuhan. Itu yang akan ambil bagian untuk hari Senin depan. Baik, kita buka kamera semua. Kita akan foto bersama. Ready? Kita siap? 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar. Kiven kameranya belum terbuka. Misalkan satu kali lagi. Oke, baru terbuka. Ya, sebentar ya. Ini satu kali lagi. Ready? 1, 2, siap. 3. Oke, thank you everyone. I'll see you again next week Terima ya. kasih, Tuhan Miss. memberkati. Thank you, May.